warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabat rahimakumullah dimanapun berada, selamat menjalani Ramadan yang kedua di masa pandemik COVID-19 ini. Masa pandemik yang membuat segalanya jadi berbeda. Namun sesuatu itu yang diturunkan Allah itu pasti ada maksudnya. Yang jelas Allah menguji iman kita. Sebagai firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 2 yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Masing-masing kita diuji Allah dengan hal yang berbeda, tergantung pada titik rawan diri kita masing-masing. Orang yang berhati lembut, caring, diuji dengan hati. Orang yang cinta harta, diuji dengan harta. Lalu ada yang diuji dengan jiwa. Apakah hasil ujian itu A+ atau fail? Itu juga suatu ujian. Namun Allah menguji seseorang itu adalah berdasarkan kekuatannya, kemampuannya. Seperti difirmankan Allah pada ayat surat Al-Baqarah ayat 286 bagian akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang maknanya yaitu Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia usahakan, dan ia juga mendapat siksaan dari kejahatan yang dia kerjakan. Allah mengetahui hati umatnya, hati seseorang yang beriman. Lalu ini pandemik ini ya, dan begitu juga dengan segala natural disaster itu adalah suatu cobaan, bala, bukan azab. Bala adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala akibat dosa dan maksiat yang diperbuat oleh manusia itu sendiri. Akibat bala yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala, masih akan tersisa umat sebagai generasi penerusnya insyaallah. Tapi berbeda dengan azab. Azab adalah karena rusaknya akidah dan iman suatu kaum. Kalau Allah menimpakan azab kepada suatu kaum, Allah akan menghancurkan seluruh kaum itu tanpa sisa. Tiada generasi penerusnya. Seperti apa yang terjadi pada Fir'aun yang ingkar nikmat. Jadi bagaimana sikap kita menghadapi cobaan atau bala ini? Yaitu dengan membentengi diri kita dengan akidah, tauhid, dan iman yang benar. Ini mungkin kedengarannya terlalu muluk, tetapi memang begitu jalannya, tiada jalan lain sebagai kita seorang Muslim. Dan kita tidak boleh putus asa, seperti yang difirmankan Allah, yaitu di surat Yusuf ayat 87 dan bagian terakhirnya dari ayat itu, yang maksudnya sesungguhnya tiada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang yang kafir. Ironinya, orang yang berbuat maksiat, dosa yang rusak iman dan akidah itu, sepertinya dia tuh lebih beruntung daripada kita. Kita yang alim, yang soleh, yang beriman mendapat cobaan.
Mereka itu diuji dan diuji terus. Kebahagiaan dan harta benda mereka itu adalah suatu ujian. Andaikan Allah langsung mengazab mereka, takkanlah ada manusia di dunia ini. Karena begitu banyaknya pendosa dan pemaksiat yang rusak akidah dan imannya. Tetapi Allah akan membukakan dan selalu membukakan pintu taubat, mengampuni segala apa dosa yang mereka perbuat itu, mesti seberat langit dan bumi pun, kecuali kalau telah terlambat, yaitu di saat ajal telah sampai di kerongkongan. Lagi-lagi contohnya seperti Fir'aun. Anyway, barangkali tidaklah muluk kalau kita menghimbau diri kita masing-masing selalu untuk berteman dengan Al-Quran dan hadis, memperkuat iman dan akidah kita, takwa kita, sehingga yang demikian itu akan melahirkan sabar yang jamilah, beautiful sabar. Sabar memang adalah kuncinya juga. Tapi sabar itu memang pahit, ringan di bibir, tapi sangat berat untuk mencapainya. Namun kita harus yakin bahwa imbalannya adalah surga. There is always a silver lining behind the cloud. Kalau sabar itu gampang, taklah dunia ini akan dunia namanya lagi, tapi akan berganti dengan surga, tempat bahagia yang tak bertara. Dari suatu beautiful hadis, yaitu yang cukup panjang, tapi saya akan mengambil hanya yang berkenaan dengan sabar, yaitu was-salatu nurun was-sabru diya. Salat itu adalah nur, cahaya, sedangkan dia itu juga cahaya. Kalau dalam bahasa Indonesianya, cahaya sama aja, nur, cahaya, dia juga cahaya. Tetapi dalam rasa bahasa Arab itu berbeda. Sabar itu dia itu cahaya yang keras, seperti cahaya matahari yang bisa merusak kulit, memberikan penyakit dan segala macamnya, sangat terik, menyengat. Begitu betul diibaratkan dia itu, saking susah mendapatkan dan menghandlenya sabar itu bagian dia. Namun kita harus yakin lagi-lagi bahwa jaminannya adalah surga. Allah memang menjanjikan yang sedemikian itu. Lalu nur, artinya juga cahaya. Wassalatu nur. Cahaya di sini adalah cahaya rembulan yang lembut, yang menyejukkan, nyaman, tapi masih menerangi alam semesta. Salat adalah cahaya bagi batin. Kita berdialog dengan Allah berandai-andai, membuat kita jadi tenang. Nah, inilah senjata kita dalam menghadapi zaman pandemik COVID-19 ini, yaitu iman yang takwa dalam bertauhid, sabar seiring doa. Doa bisa menolak bala, meskipun bala itu masih diturunkan Allah, namun kita yang beriman, yang beramal saleh dan berdoa akan terhindar dari bala itu insya Allah. Makanya ada doa bala spesial untuk bala itu, tapi tidak akan saya bacakan di sini. Kemudian ya, kalau kita kita bobotkan antara efek positif dan negatif dari hikmah kehadiran COVID-19 ini, mungkin efek positifnya justru lebih banyak. Tergantung kepada kita memandang dan menyadari bagaimana kita menganalisanya. Dengan halnya Ramadan worldwide di zaman COVID-19 ini, memang sangat berbeda situasinya, suasananya dengan Ramadan di zaman normal.
tidak terkecualinya juga di United States, khususnya di community saya, itu Muslim Community of Knoxville atau MCK. Itu sepertinya di masjid lain juga kehadiran jamaah terbatas, meskipun saat ini pada semuanya telah divaksin, tapi segala kegiatan selalu masih harus membuat reservation, seperti salat Jumat, tarawih, dan event-event lainnya. Kita harus mesan tempat lebih dulu. Kita masih tetap berjamaah, tetapi dengan mentaati protokol kesehatan, distancing, dan masker. Kalau duduk kita selalu berduduk bersih-bersih. Dari sisi lain, di MCK food service justru meningkat, meskipun dengan pelaksanaan yang berbeda. MCK di zaman normal, itu di Ramadan yang normal, mengadakan iftar bersama di masjid, sepertinya juga masjid-masjid lain di Amerika ataupun di mana mungkin. Tetapi di zaman pandemik ini, MCK mengadakan program drive-thru iftar daily jam 6 sampai 7 sore. Jadi kita mengambil meal iftar kita itu dan kita makan di rumah masing-masing. Yang waktu iftarnya itu lewat jam 8 lewat, yang setiap harinya bertambah sampai akhirnya nanti di waktu mau lebaran itu sekitar 8.33. Di samping itu, bantuan bahan pangan buat community yang membutuhkan itu selalu diadakan di tempat-tempat tertentu dan waktu tertentu, terutama itu untuk students. Kemudian kehadiran iktikaf di masjid juga harus reserve tempat, tapi kita diberikan servis iftar dan sahur yang komplit. Tentang Idul Fitri, semasa pandemik tahun 2020, tahun yang lewat, bermakna tersendiri. Di masa normal, Idul Fitri dilakukan di Convention Center Knoxville. Tetapi di masa pandemik ini, MCK melaksanakannya di Drive-In Theater di Maryville, Tennessee. Dengan cara yang sama seperti kita menonton film di Drive-In. Kalau di Convention Center, jamaah bersaf-saf memenuhi ruangan besar. Tapi di Drive-In Theater adalah mobil-mobil yang berjamaah, yang membentuk saf-saf. Haru sekali. Kita berada di dalam mobil yang atau di sampingnya begitu dengan sejadah kita masing-masing, sedangkan khatib memberikan khutbah di posisi paling depan, tidak dalam mobil. Kita mendengarkan khutbah dan mengikuti imam salat melalui radio dari mobil kita masing-masing. Setelah selesai, masing-masing mobil berdrive-thru iftar untuk Idul Fitri dengan hadiah-hadiah, misalnya buat lady itu roses, hadiah buat anak-anak, beautiful, tapi rasanya mengharukan sekali. Ada lagi suatu program yang menarik, yaitu Fest-Ethon, E-T-H-O-N, yaitu partisipasi non-Muslim ikut berpuasa. Disediakan iftar buat mereka, tapi mereka harus membayar ke kita itu, memberikan biaya lunch dia atau apa-apa kalau mereka tidak berpuasa, lalu kita kumpulkan dan kita donasikan kepada
homeless program di Knoxville. Program ini dulu dimulai oleh Muslim Student Association MSA di UT Knoxville, yang setelah itu diikuti oleh beberapa kampus lainnya di beberapa negara bagian. Dear sahabat-sahabat rahimakumullah, begitulah seninya Ramadan di zaman pandemi 19 ini di Knoxville, Tennessee. Selamat menunaikan puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.